Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Kelihatan kayak Sungai Brantas itu bukan Sungai Brantas, kayak pasar. Ternyata di situ ada sosok wanita cantik yang melambaikan tangan. Lalu kita nggak sengaja kayak kehipnotis. Tahu-tahunya kita langsung tenggelam. Setelah tenggelam itu sama pemancing itu ditolong, dinaikkan kembali. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa dan membentang sejauh 320 km. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kota Batu Malang, dan melewati beberapa wilayah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kota Kediri. Pada abad 19, sebuah jembatan besi dibangun di Kota Kediri dan melintas di atas Sungai Brantas. Menggagas pembangunan jembatan, seorang insinyur asal Belanda yang bernama Sietse Westerbaan Oerling. Saat ini saya sedang berada di jembatan lama Sungai Brantas. Jembatan ini merupakan jembatan tertua di Kota Kediri dan pertama kali digunakan pada tanggal 18 Maret 1869 atau 145 tahun yang lalu. Jembatan ini sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas ataupun tenggelamnya di Sungai Brantas. Ada apa sebenarnya di sini? Jembatan lama di Kota Kediri merupakan penghubung wilayah Kediri Barat dan Timur. Kala itu, jembatan lama juga menjadi satu-satunya jembatan penghubung wilayah Madiun dan Surabaya. Jembatan lama Kediri dibangun pada sekitar tahun 1900 yang diyakini ini adalah jembatan pertama Brantas sebelum jembatan-jembatan yang lain dibangun. Begitu vitalnya jembatan lama Kediri ini sehingga perlu kita lestarikan. Artinya bahwa jembatan ini satu-satunya penghubung antara Jawa Timur belahan barat dan Jawa Timur belahan timur. Jembatan lama menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Kota Kediri dari zaman kolonial hingga sekarang. Di balik kisah historisnya,
Jembatan Lama menyimpan banyak kisah misteri. Salah satu yang melegenda adalah cerita buaya putih Sungai Brantas. Di situ terpasang lebar kayak pasar gitu di Sungai Brantas itu. Nah, di situ ada seorang cewek cantik. Dia itu menyuruh saya untuk mendatangi dia. Nah, setelah itu kita dari atas itu turun. Setelah saya di situ tenggelam. Selain muncul di Jembatan Lama, sosok buaya putih sering terlihat warga di belakang kelenteng Cho Wi Kiong. Saat ini saya berada di depan kelenteng Cho Wi Kiong. Tepat di belakang kelenteng ini adalah Sungai Brantas. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari warga, sering terlihat sosok buaya putih. Cerita yang beredar di tengah masyarakat, sosok buaya putih di Sungai Brantas sering menampakkan diri dengan wujud seorang putri cantik. Kisah buaya putih ataupun bentuk jelmaan lainnya sangat disakralkan oleh warga Kediri. Tidak banyak warga yang berani bercerita. Mereka takut kualat, bahkan takut kena amarah buaya putih jika kisahnya diceritakan kembali kepada orang lain. Itu ngeri, Mbak. Jadi gini, menurut pandangan saya, Mbak, di sini tuh memang ada sesuatu yang sangat disakralkan. Jadi ada putri di sini. Kalau namanya saya belum diberitahu namanya beliau, tapi putrinya cantik sekali. Jadi saya sendiri dengan cerita-cerita seperti itu kita ya sebetulnya ya agak merinding lah. Jadi hal-hal seperti itu kalau saya bermain ke sini, kalau sudah maghrib, sebelum maghrib kita harus berhenti lah. Daripada nanti kita malah kena bahaya apa-apa. Sungai Brantas di Kediri bukan hanya menyimpan kisah misteri buaya putih. Dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, Hermawan Sulityo menuliskan, Sungai Brantas yang melewati kota Kertosono jadi tempat pembantaian manusia. Setiap hari puluhan mayat dengan anggota tubuh yang tidak lengkap tersangkut di tepian sungai atau di kolong jembatan. Tidak ada orang yang berani mengambilnya karena takut intimidasi dan tuduhan sebagai simpatisan PKI. Tapi menurut cerita itu sampai digambarkan Sungai Brantas itu
ibaratnya seperti tahu dawet ya, dawet yang ada yang minuman kemudian ada itunya. Nah itu kepala, badan dan sebagainya itu sudah kayak cendol itu gitu. Jadi di Sungai Brantas itu sudah kayak cendol itu. Jadi itu menggambarkan betapa Sungai Brantas pada waktu itu sangat mengerikan gitu ya. Itu yang saya dengar dari orang-orang yang melihat langsung Sungai Brantas pada waktu G30S. Peristiwa penumpasan pemberontak G30S PKI di kota Kediri 45 tahun silam menciptakan cerita mistis tersendiri bagi warga. Dulu kita main sama teman, waktu kecil kita main sama teman, dan di situ ada pabrik, dulu bekas pabrik, namanya pabrik Oker. Di situ ada lapangan yang luas, nah di lapangan situ kita main sepak bola bersama-sama teman. Nah, di situ kami ditinggal, teman pulang, kami di situ sendirian. Bola itu berada di jauh dari kami, di samping golpal yang kami buat sendiri. Lah itu kayak ada yang nendang masuk gitu di satu pabrik yang sudah terbakar itu. Kita ya nggak tahu, ya katanya di depan situ bilangnya zaman dulu pengusiran penjajah PKI dari kota Kediri, dengar-dengar di situ PKI yang nggak mau diusir dari Kediri itu diculik paksa, ditutup karung atau apa wajahnya, lalu potong lehernya terus dimasukkan ke Sungai Brantas itu. Saya berjanji bertemu Intan di sisi Sungai Brantas. Intan seorang indigo yang bisa membantu saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Dari peristiwa yang saya baca dan dengar, saya akan menelusuri kisah-kisah misteri apa yang pernah terjadi di Sungai Brantas dan Jembatan Lama di Kota Kediri. Cerita dari warga yang saya temui, kejadian dan kecelakaan yang pernah terjadi akibat ulah makhluk gaib. Lalu, benarkah anggapan tersebut? Dan benarkah ada hubungannya dengan keangkeran Sungai Brantas? Dan makhluk astral yang meminta korban itu beda sama yang aku bilang tadi melintas di sini. Kisah-kisah misteri dan menyeramkan yang terjadi di Sungai Brantas membuat saya penasaran. Jembatan lama yang membelah Sungai Brantas menjadi lokasi penelusuran pertama saya. Benarkah dari berbagai kejadian dan peristiwa tenggelam warga terkait kisah buaya putih di Sungai Brantas? Sekarang kan kita udah berada di tepi Sungai Brantas dan akan melakukan penelusuran di malam pertama ini dengan menggunakan perahu.
Oke, yuk. Ya. Nah, kita kan sekarang dari perahu nih, Tan. Iya. Dan seperti kita lihat sekarang aja kan kondisinya di sini kan sangat gelap banget kan ya. Sekitar gelap banget ya. Dan seperti yang aku dapatkan informasi tentang Sungai Brantas ini, adanya legenda tentang buaya putih. Dan menurut kamu tuh gimana sih kondisi yang ada di sekitar sekarang ini? Dari kita naik aja udah energinya udah kuat banget, narik banget nih, tepat di sini. Tepat di sini aku ngerasain energi yang kuat banget di sini. Tepat di sini. Tepat di sini, di bawah jembatan ini. Ini ada apa Tan di sini? Ada banyak macam. Aku ngelihatnya kalau di sini ada satu sosok cowok Di sini? nih, tepat di situ. Ada satu sosok cowok yang pakai hitam-hitam gitu lah. Pakai hitam-hitam gitu, dia ada di situ. Di sebelah kiri juga ada. Jadi kayak di sungai ini tuh ada beberapa titik yang memang narik banget, narik energinya narik banget di akunya gitu. Dari belakang kita narik kayak kuat banget gitu. Terus di bawah jembatan ini juga ada beberapa titik, lumayan banyak sih, guys. Di sebelah sini tadi Tan ya? Iya, Dan itu wujudnya sendiri seperti apa Tan? manusia ada yang tadi aku tunjukin di bawah jembatan itu, cowok pakai hitam-hitam, pakai ikat kepala hitam. Yang di sebelah kiri ada cewek tapi pakai pakaian biasa gitu. Kalau energi dari yang belakang itu kuat banget, banyak banget, karena sungai ini emang tempat perlintasan, jalur perlintasan antara pertemuan. Jadi buat lewat-lewat gitu, pertemuan antara yang dari pantai selatan lewat sini, terus ke arah Gunung Kelutnya juga. Hampir di setiap di kanan kiri kita itu ada. Kayak yang aku foto itu. Nah ini apa nih Tan? Iya, ini yang ops. Nah ini Ya, apa nih? Ada titik-titik ini ops itu energi dari astralnya itu banyak banget kan, karena memang aku ngerasain di sekitar kita emang banyak gitu. Kalau yang buaya putih itu emang ada siluman. Dan kesannya di foto itu dia nggak mewujudkan dirinya ya? Kalau wujud enggak, cuman dari energinya aja, gitu. Berarti banyak ya Pak, Banyak di sini banget ya? kan yang ketangkap emang di sekitar sini banyak. Mereka yang pakai kabongan gitu loh, di sebelah kiri kita ada, sebelah kanan kita ada yang pakai baju-baju kerajaan gitu. Kalau buaya putihnya di sekitar kanan kita. Memang ada siluman buaya putih. Di sini ya? Siap. Banyak cerita ya kayaknya ya dari warga ya. Iya banyak kan yang seperti aku dengar juga kan katanya ada yang legenda buaya putih, terus ada aja yang memakan korban. Ada apa? Memakan korban Oh di gitu. Sungai Brantas ini kayak gitu. Dan sampai sekarang pun yang aku dengar juga ada beberapa korban yang belum ditemuin. Jadi kayak memang sebenarnya mungkin orang tua yang ada di sini mereka lebih tahu harus ada ritual-ritual apa di sini buat mereka ditemuin lagi secara fisiknya gitu. Memang banyak banget sih untuk korban yang kecelakaan di sini juga banyak. Aku sempat flashback kejadian-kejadian banyak di sini. Dan makhluk astral yang meminta korban itu beda sama yang aku bilang tadi melintas di sini gitu. Kalau yang melintas di sini itu lebih ke ada pertemuan antara yang penguasa satu dengan penguasa yang satunya gitu. Di zaman kuno kemarin kali ya kan, Iya. kan kerajaan-kerajaan orang yang pakai baju-baju kerajaan kayak gitu kan. Iya. Sungai Brantas juga menyimpan kisah klasik kerajaan kuno yang pernah ada. Seperti kerajaan Kahuripan, kerajaan Jenggala, terlebih kisah Prabu Erlangga sebagai pendiri kerajaan Kahuripan. Sungai Brantas di Kediri, saya pikir ceritanya sangat panjang, ada unsur legendanya terkait dengan kerajaan besar di Kediri pada masa lalu. Dan konon menurut legenda itu Sungai Brantas itu dibuat oleh Empu Barada dengan cara yang sangat spektakuler, dengan dia terbang lalu air kendinya disiramkan lalu mengalirlah Sungai Brantas itu. Tetapi kalau kita perhatikan dengan Babat Kediri misalnya, kita bisa tahu di sana melalui sejarah versi kita itu, karena Babat adalah menurut saya sejarah versi kita itu, diceritakan di sana bahwa
luas Sungai Brantas itu 7 kali lipat atau berapa dari keadaan pada waktu diceritakan itu, berarti alangkah luasnya. Jadi saya membayangkan kenapa dulu sampai perahu-perahu dari negeri Cina dan sebagainya masuk ke Kediri itu berarti karena luasnya Sungai Brantas. Dan kita ingat bahwa peradaban masa lalu itu sangat tergantung pada peradaban air, peradaban sungai dan sebagainya. Di saat ada pembantaian itu, dia hamil, ini aku ngeliat banget. Dia itu ternyata ngejar aku tuh buat cerita aja gitu, cerita biar dia itu selama ini tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasain gitu, cuman nggak ada orang yang bisa gitu.